Selamat datang di Libya Channel 1784, menyajikan novel cerita, petualangan, perebutan tahta, harta, warisan, dendam dan cinta. Go for watching. Chen tidak menunjukkan kepedulian atas kematian Xiao Kelinci dengan cara yang tak biasa. Sederhana saja, jika ia membiarkan gadis itu hidup lebih lama maka akan banyak manusia yang terbunuh di tangannya. Jian Chen hendak pergi saat suara Lili menghentikan langkahnya, menyuruhnya untuk menyerap kultivasi gadis itu. Maaf, aku lupa. Jian Chen menggaruk kepala dengan canggung. Penyerapan kultivasi itu tidak berangsur lama. Jian Chen sebenarnya ingin menyerap kultivasi alam langit yang lain tetapi Lili mengatakan itu tidak perlukan lagi. Apa kau yakin? Tanya Jian Chen pada gadis itu. Tidak harus, kau serap saja laki-laki yang sedang dikejar naga itu. Lili menunjuk Xiao Macan yang masih kesulitan dikejar teknik naganya. Xiao Macan berusaha secepat mungkin untuk kabur dari naga hitam tersebut namun semua usahanya selalu nihil karena kecepatan naga itu berada di atasnya. Merasa jarak antara keduanya semakin mendekat, ia akhirnya terpaksa mengeluarkan teknik terlarangnya. Dengan elemen gravitasi, Xiao Macan melepaskan sebuah teknik tingkat tinggi yang mematikan. Sebuah bola hitam terlepas dari kedua tangannya. Bola hitam itu adalah lubang hitam yang bisa menyerap apapun di sekitarnya. Ketika naga cahaya berada di dekat lubang hitam itu, tubuhnya tiba-tiba tertarik dengan kuat. Biarpun kecil, lubang hitam itu mempunyai cara kerja seperti cincin ruang. Dia bisa menghisap sesuatu yang besar ke dalamnya. Naga cahaya meronta dan ingin kabur dari hisapan itu namun Xiao Macan memperkuat tekniknya yang membuat lubang hitam menyedotnya kuat ke dalam. Perlahan tapi pasti naga cahaya terdorong mendekati lubang hitam, hingga ketika ekornya masuk ke dalam sana, otomatis tubuh naga itu langsung terhisap semuanya. Naga itu meraung terakhir kali sampai akhirnya ia tertelan ke dalam lubang hitam. Xiao Macan bernafas lega ketika naga itu telah mati. Ia melihat ke arah Jian Chen berada namun menemukan pemuda itu sudah bergerak cepat ke arahnya. Xiao Macan menjerit ngeri saat Jian Chen terbang dengan kecepatan tinggi. Ia hendak berlari namun sesaat efek samping dari teknik terlarangnya terasa di sekujur tubuhnya, membuat pria tua itu hanya terdiam di tempatnya. Kau sepertinya sudah pada batasnya. Kalau begitu kita akhiri saja di sini. Apakah ada sesuatu yang kau sampaikan? Jian Chen melayang di hadapan Xiao Macan. Jian Chen sebenarnya sedikit terkejut Xiao Macan bisa mengalahkan naga cahayanya, padahal itu adalah satu teknik terkuat yang Jian Chen miliki. Di sisi lain Xiao Macan sedang mencari keberadaan Xiao Kelinci karena seharusnya dia yang berada di dekat lawannya. Tidak perlu mencarinya, gadis itu sudah mati di tanganku. Apa kau bilang? Xiao Macan terkejut bukan main, nafasnya memburu tersulut emosi. Kau sungguhan ingin melawan kami. Kenapa tidak? Semua yang ada di organisasi kalian akan kulenyapkan satu persatu sebelum kalian mengacaukan kekaisaran lebih dalam. Xiao Macan mengerutkan dahi. Sesaat akhirnya tubuhnya bisa digerakkan kembali. Meski bisa bergerak tetapi ia tidak yakin bisa lari dari Jian Chen. Xiao Macan memutar otaknya, mencoba berpikir namun dalam situasi tersebut sulit baginya tetap tenang. Nyatanya Jian Chen tidak membiarkan pria tua itu bersiasat. Tanpa menunggu lagi ia mendekat dan memberikan serangan tangan kosong sementara Xiao Macan berusaha menghindar atau menahannya. Pukulan dan tendangan Jian Chen lepaskan tanpa ampun dan bertubi-tubi, membuat lawannya menjerit kesakitan. Xiao Macan sebenarnya menguasai ilmu tangan kosong juga meski tidak seahli Xiao Kelinci, tetapi tetap saja di hadapan serangan Jian Chen,
ilmu tangan kosongnya seperti tidak berguna. Jian Chen melepaskan pukulan yang sangat kuat, di mana setiap ayunan tangannya seperti batu karang yang kokoh, membuat tulang Xiao Macan menjerit kesakitan. Xiao Macan berusaha menjaga jarak dari Jian Chen dan sadar ia bukan tandingannya dalam jarak dekat, namun Jian Chen tidak membiarkan itu terjadi. Pukulan dan tendangan terus menghujani Xiao Macan, mulutnya mulai mengeluarkan darah dan tubuhnya sudah hampir tidak bisa bergerak. Jian Chen mengayunkan kakinya dengan tendangan memutar, Xiao Macan terlambat menyadari saat tiba-tiba tendangan itu mengenai perutnya. Xiao Macan yang masih melayang terbang segera terhempas ke tanah dengan kuat. Pria tua itu tidak bisa bergerak lagi ketika separuh tulangnya telah hancur. Tenaga dalam pun tidak bisa menyembuhkannya, bahkan pil berharga sekalipun. Pria tua itu hanya ingin mengakhiri nyawanya karena tidak kuat menahan rasa sakit di tubuhnya. Sayangnya tubuhnya tak bisa bergerak. Tak lama kemudian Jian Chen mendarat di sampingnya. Kau ingin mati? Tidak semudah itu. Rasakan bagaimana rasa sakit itu dapat membunuhmu secara perlahan. Xiao Macan ingin mengatakan sesuatu namun tidak bisa karena mulutnya telah dipenuhi oleh darah. Ketika tatapannya beralih pada Jian Chen, rasa takut mulai menyelimuti hatinya saat melihat senyuman pemuda itu yang tampak menikmati penderitaannya. Tidak ada yang bisa menolongmu, kau akan menderita selama 2 jam sebelum kau menghembuskan nafas terakhir. Jian Chen tertawa pelan sebelum mengarahkan telapak tangannya pada Xiao Macan. Dengan sedikit fokus ia perlahan menyerap kultivasi pria tua itu. Mata Xiao Macan terbuka lebar ketika menemukan perlahan kultivasinya menurun dengan kecepatan yang tak wajar. 1 menit kemudian bahkan tenaga dalamnya perlahan menghilang di tubuhnya. Selepas menghisap seluruh kultivasinya, Jian Chen tidak membunuh Xiao Macan. Ia akan merasakan penderitaan di ujung hayatnya dengan kehabisan darah. Jian Chen langsung pergi dan membiarkan pria tua malang itu menghembuskan nafasnya dalam penderitaan. Jian Chen melayang cukup tinggi di kota Anshan untuk memastikan tidak ada pasukan organisasi yang masih berkeliaran. Setelah memastikan semuanya aman, Jian Chen memadamkan kebakaran yang terjadi akibat ulah pasukan organisasi itu. Jian Chen membuat sebuah bola air yang sangat besar di atas langit hingga menutupi seperempat wilayah kota. Bola air itu terlihat besar dan menarik perhatian para penduduk. Kurasa ukuran ini lebih dari cukup. Jian Chen menjentikan jarinya dan bola air itu meletus sebagai gelembung yang pecah di udara, membuat kota di bawahnya seketika seperti diguyur air hujan dan kebakaran pun perlahan jadi padam. Jian Chen memastikan kembali tidak ada api yang menyala, merasa sudah cukup ia kemudian memutuskan untuk membantu pasukan kekaisaran yang ada di luar benteng. Setelah menyerap 2 kultivasi sebelumnya, aku akan menerobos ke ranah alam raja, mungkin aku akan tertidur beberapa saat. Lili berkata di kepala Jian Chen. Jian Chen mengangguk lalu berterima kasih pada Lili karena telah membantunya. Tidak perlu dipikirkan, masih ada tenaga dalamku yang tersisa di tubuhmu, kau bisa menggunakannya sampai habis atau setelah waktu yang ditentukan. Setidaknya itu cukup untuk mengakhiri peperangan ini. Aku mengerti Lili, terima kasih. Aku akan menunggumu saat-saat kau bangun kembali. Sesudahnya Jian Chen tidak mendengar suara gadis itu, ia berasumsi bahwa Lili sudah tidur. Jian Chen kemudian melesat cepat ke arah perbatasan kota. Episode sebelumnya, Eps 250, Jian Chen vs 2 Xiao 3. Eps 252, luar perbatasan kota. Apa hanya segini kemampuanmu? Uyi tertawa mengejek melihat Lun Zi sudah terpojok dengan nafas terengah-engah. Tubuh Lun Zi dipenuhi goresan luka pedang saat melawan Wu Yi.
masalahnya pendekar yang sudah pensiun itu dibantu oleh 6 pendekar alam hampa untuk melawannya. Kalian para kriminal memang tidak tahu malu, iya. Bukankah kau mengatakan ingin bertarung 1 lawan 1? Lun Zi meludahkan darah yang keluar dari mulutnya sambil tersenyum mengejek. Wu Yi mendengus dingin, dia tidak menjawabnya melainkan mengayunkan pedangnya yang menciptakan gelombang pedang. Gelombang pedang itu dipenuhi tenaga dalam yang besar, Lun Zi harus menahan sekuat tenaganya menahan serangan itu, biarpun berhasil ditahan dengan tongkatnya ia tetap terdorong beberapa langkah. Nafas Lun Zi sudah terputus-putus sementara ia belum menemukan cara bisa memenangkan pertarungan atau lolos dari lawannya. Di sisi lain ia juga memikirkan kondisi pasukannya yang semakin terpojok. Akibat banyaknya jumlah lawan, pasukan kekaisaran dipukul mundur hingga berdekatan dengan benteng kota. Jika kondisi ini terus berlanjut maka hanya soal waktu pasukan kekaisaran dikalahkan dan pasukan organisasi menyusup ke dalam kota. Apa hidupku hanya bisa sampai di sini? Lun Zi tersenyum pahit mengingat kondisinya sekarang. Sisa tenaga dalamnya sudah digunakan untuk menghentikan pendarahan di tubuhnya. Ia hanya bisa bertahan dan tidak bisa lagi menyerang balik. Saat keputusasaan mulai melanda hatinya, di saat semua harapan telah sirna, sebuah energi pedang berbentuk api merah, menghantam pasukan organisasi dan meledak kuat. Ledakan itu terdengar keras, membunuh setidaknya belasan pasukan organisasi yang berdempetan. Belum selesai mereka mengetahui ledakan itu, energi pedang yang lain datang dari arah belakang dan membunuh belasan pasukan yang lain. Ekspresi Wu Yi memburuk, tangannya mengepal keras dan emosinya memuncak. Ia ingin mengumpat pada orang yang menyerang dari arah belakang tersebut namun kata-katanya tersangkut di tenggorokan saat melihat pelakunya. Tidak mungkin. Bagaimana kau bisa ada di sini? Wu Yi tampaknya tidak memperdulikan lagi Lun Zi yang terluka dan bisa dihabisi kapan saja. Wajah pria tua itu dipenuhi ketakutan saat melihat Jian Chen. Di sisi lain Lun Zi sama terkejutnya ketika melihat Jian Chen, ia pikir pemuda itu tidak akan membantunya dan memilih pergi. Kenapa? Tentu saja aku akan mengatasi kalian dan kali ini akan kupastikan kau tidak akan lolos lagi. Jian Chen menghunuskan pedang asuranya, mengarahkan pada pendekar kematian tersebut. Wu Yi menelan ludah serta berkeringat dingin, ia sudah berhadapan dengan Jian Chen 1 kali dan ia yakin berhadapan dengan kembali bukanlah hal yang bijak. Wu Yi memberi instruksi pada 6 pendekar alam hampa untuk maju dan menyibukkan Jian Chen. 6 pendekar alam hampa itu belum mengetahui kekuatan Jian Chen sementara mereka juga tidak bisa meraba kultivasinya. Keenamnya maju dan saat itu Wu Yi langsung berbalik badan dan berniat pergi. Jian Chen tersenyum sinis, satu yang di luar perhitungan Wu Yi, Jian Chen tidak memperdulikan ke-6 pendekar yang menghampirinya. Ia dengan cepat mengejar Wu Yi sebelum pria tua itu bergerak cukup jauh. Wu Yi bukanlah pendekar yang mempunyai kecepatan tinggi, ditambah ia sudah bertarung berat malam ini sehingga dalam beberapa kedipan mata Jian Chen sudah menyusulnya. Jian Chen berdiri di hadapan Wu Yi sambil tersenyum lebar. Sudah kubilang, kau tidak akan bisa lari kali ini. Wu Yi merapatkan giginya. Kau pikir aku tidak bisa melawanmu? Oh, kupikir kau tidak akan melawanku. Jian Chen mengalirkan tenaga dalam yang besar pada pedang Asura, pedang yang berwarna merah itu kini telah bersinar menjadi ungu kehitaman akibat dialiri tenaga dalam lili. Tanpa menunggu lagi Jian Chen terlebih dulu maju, Wu Yi menggigit bibirnya, meski ragu ia tidak punya pilihan lain selain melawan. Wu Yi memegang pedangnya lebih erat dan beradu jurus dengan Jian Chen.
Keahlian pedang pendekar pensiun itu sangat berbeda jauh dengan Jian Chen, ditambah lawannya menggunakan pedang Asura, tidak membutuhkan waktu lama ia terpental dan memuntahkan darah. Tunggu dulu, jangan bunuh aku. Jika kau meminta sesuatu aku akan memberikanmu apapun yang kau inginkan, tolong jangan bunuh aku. Pria sepuh itu menjerit, seumur hidupnya baru pertama kali ia dekat dengan kematian seperti ini. Jian Chen yang sedang menghampirinya menghentikan langkahnya. Ia berpikir beberapa saat sebelum menggeleng pelan. Sayang sekali, aku sekarang lagi tidak membutuhkan apapun. Aku punya uang besar di perguruanku, kekuasaan dari beberapa desa dan aku juga bisa menjadi bawahanmu. Kumohon. Jian Chen tersenyum mengejek, ia tidak menjawab dan terus melanjutkan langkahnya yang membuat pria sepuh itu berkeringat dingin. Berhenti. Jika kau membunuhku maka dua Xiao akan datang dan membuat perhitungan atas kematianku. Kau tidak akan bisa lari dari mereka bahkan jika bersembunyi di ujung dunia sekalipun. Merasa tawarannya tidak bekerja, Wu Yi malah berbalik dan mengancam Jian Chen. Hanya saja berapapun pria tua itu berbicara Jian Chen terlihat tidak peduli. Jian Chen akhirnya sudah berdiri di dekatnya. Apa ada kata-kata terakhir lagi? Tunggu, kau tidak boleh membunuhku. Aku akan. Jian Chen tersenyum dingin, dalam secepat kilat pedangnya sudah terlepas dari sarungnya dan memisahkan leher Wu Yi dari tempatnya. Pendekar kematian itu bahkan tidak sempat melihat pedang Jian Chen saat tahu-tahu kepalanya sudah menggelinding ke tanah. Lun Zi melihat itu menjadi gemetar dan sedikit ketakutan. Ia bisa melihat Jian Chen amat tersenyum puas atas kematian Wu Yi yang mati mengenaskan. Umumnya para pendekar kriminal pun sering merasa ragu dalam mengambil nyawa, hanya segelintir pembunuh yang amat menikmati akan pembunuhan dan Jian Chen bukan salah satu di antara keduanya. Sulit mengatakan Jian Chen berada di pihaknya tetapi Lun Zi hanya bisa menerima kenyataan kalau Jian Chen saat ini sedang membantu menyelamatkan kota. Pendekar Jian, terima kasih karena telah membantuku. Lun Zi kini membungkukkan badannya dengan penuh hormat, menyembunyikan ketakutan dari ekspresi wajahnya. Pendekar Lun, kita tunda dulu bicaranya, peperangan ini masih jauh dari kata berakhir. Jian Chen menunjuk pasukan organisasi serta 6 pendekar alam hampa di dekatnya. Jian Chen memberikan botol pil pada Lun Zi agar menyembuhkan luka yang terukir di tubuhnya. Tanpa menunggu lagi, Jian Chen bergerak ke 6 pendekar alam hampa yang sempat akan lari. 6 pendekar itu jelas mengetahui situasinya. Setelah Jian Chen dapat membunuh pendekar kematian hanya hitungan detik maka membunuh mereka bukanlah perkara yang sulit. Keenamnya hendak berlari namun kecepatan Jian Chen yang terbang bisa menyusulnya dengan singkat. Jian Chen melepaskan hawa dinginnya yang membuat keenamnya tidak bisa bergerak dan mematung di tempatnya berdiri. Ia kemudian mengayunkan pedang Asura dengan kuat, membelah tubuh pendekar alam hampa malang itu satu persatu. Jian Chen tersenyum lebar setelah membunuh keenamnya. Pedang Asura secara spontan langsung memberikan sensasi gairah setelah membunuh mereka. Episode sebelumnya, Eps 251, Jian Chen vs 2 Xiao 4. Episode berikutnya, Eps 253, Pembersihan Akhir. 253, Pembersihan Akhir. Peperangan masih berlanjut dengan pasukan organisasi yang mendominasi. Jian Chen langsung terbang ke atas mereka sebelum melepaskan aura kematian serta hawa dingin yang menyiksa. Jarak sekitar beberapa meter tidak akan bisa bergerak apalagi alam kehidupan ke bawah yang dimana tubuh mereka secara bertahap akan membeku. Pendekar kekaisaran tampak kebingungan dengan apa yang terjadi dengan lawannya yang tiba-tiba mematung di tempat.
Beberapa dari mereka jadi ragu menyerang sementara lainnya menganggap itu sebuah kesempatan untuk melukai lawannya. Tunggu apa lagi? Bunuh mereka. Bukankah pasukan organisasi ingin menyerang kota? Jian Chen melayang di atas peperangan sambil tubuhnya terus melepaskan dua aura. Saat itulah baik pasukan lawan ataupun kawan menyadari keberadaan Jian Chen. Melihat pemuda itu memiliki aura kematian yang pekat membuat yang melihatnya ketakutan tetapi tetap saja membunuh orang tak berdaya membuat mereka ragu. Jian Chen tidak mempermasalahkan itu lebih jauh, ia mendarat ke tanah dan mulai mencabut pedang Asura. Dalam sekali serangan Jian Chen dapat membunuh 2 atau 3 lawan yang tak bisa bergerak. Jian Chen terus bergerak cepat dan mengayunkan pedangnya. Melihat aksi tersebut yang berubah menjadi pembantaian, para pendekar kekaisaran yang melihatnya jadi gemetar hebat, pemandangan di depannya terlalu mengerikan bahkan untuk pandangan seorang pendekar sekalipun. Mereka langsung mematuhi perintah Jian Chen sebelumnya, membunuh pasukan organisasi yang berada di hadapan mereka. Para pendekar kekaisaran itu takut Jian Chen akan membunuhnya jika mereka tidak mematuhi perintahnya. Butuh beberapa saat untuk membunuh para pendekar organisasi di sekitar itu, merasa tinggal beberapa lagi Jian Chen pergi dan melayang ke wilayah lain. Jian Chen tidak bisa lebih lama berdiam di satu tempat sementara bagian yang lain pendekar kekaisaran sedang terdesak, ketika tersisa beberapa pendekar lagi serta kemampuan mereka hanya di alam bumi ke bawah, Jian Chen langsung berpindah lokasi. Lun Zi yang sudah memulihkan sebagian lukanya dan bersiap untuk bertarung lagi sampai tidak berkata-kata ketika pasukan lawannya sudah hampir tak tersisa oleh Jian Chen. Lun Zi hanya terdiam ketika Jian Chen terus membunuh pasukan organisasi di tempat lain. Kekuatan yang dikeluarkan pemuda itu terlalu di luar nalar dan Lun Zi yakin, Yang Mulia Kaisar sebagai jagoan nomor 1 kekaisaran tidak dapat melakukan hal yang demikian. Siapa sebenarnya pendekar Jian ini? Lun Zi hanya bisa menghela nafas berat, entah kenapa ia bingung apakah harus senang atau sedih saat dibantu Jian Chen. Jian Chen menuju ke arah peperangan yang sedang berlangsung di depan pintu gerbang kota. Di sana adalah bagian paling parah karena pasukan organisasi mendesak ingin masuk kota sementara para pendekar kekaisaran menahan mereka dengan kewalahan karena jumlah lawannya yang membludak. Sama seperti sebelumnya Jian Chen melepaskan aura kematian dan hawa dinginnya membuat para pendekar itu tidak di sekitarnya kesulitan bergerak. Tanpa tahu menahu Jian Chen langsung turun dan menghabisi para pendekar. Ia menemukan di beberapa dari mereka ada yang berada di alam langit sekitar 3 orang. Pendekar alam langit itu masih bisa bergerak di bawah 2 aura Jian Chen, ia sedang melawan Qianba. Kedatangan Jian Chen sangat tepat waktu karena pendekar pengguna kipas itu sudah dalam keadaan terdesak, bahkan satu pedang lawannya udah terarah pada leher Qianba. Qianba berpikir Jian Chen adalah salah satu dari pendekar alam langit musuh melihat dari jubahnya yang sudah bersimpah darah namun sesaat ia justru melakukan sebaliknya. Dengan pedangnya Jian Chen bisa mengungguli 3 lawannya dan balik memojokkan mereka. Qianba tak tinggal diam, dia melepaskan kipasnya yang bisa digunakan jarak jauh. Kombinasi keduanya saling mengisi. Dalam beberapa pertukaran jurus saja Jian Chen akhirnya bisa membunuh salah satu dari ketiganya. Tidak membutuhkan waktu lama hingga 2 sisanya ikut mengikutinya. Qianba ingin mengatakan sesuatu tetapi Jian Chen langsung bergerak menghabisi pasukan organisasi di dekatnya tanpa sepatah kata pun. Qianba memahami bukan saatnya ia berbicara. 1 detik saja di peperangan bisa menyelamatkan seseorang. Qianba hanya meneguk ludah bersama pendekar kekaisaran yang lain saat Jian Chen melakukan pembantaian. Meski agak takut tapi mereka juga tidak bisa menyalahkan sikap Jian Chen sepenuhnya.
Andai tidak ada pemuda itu sekarang maka warga kota lah yang jadi korbannya. Ini akan berakhir lama. Jian Chen memperhatikan lawannya yang masih seperti lautan manusia. Meski Jian Chen dapat mudah menghabisi lawannya namun itu masih cukup lambat untuk memenangkan pertarungan ini. Di sisi lain Jian Chen ingin melepaskan elemen api atau cahayanya untuk menghabisi semua lawannya dalam sekejap mata. Hanya saja ia tidak bisa melakukannya karena di tengah mereka ada beberapa pendekar kekaisaran. Pada akhirnya Jian Chen hanya bisa menghabisi mereka dengan secepat yang ia bisa. Teknik pedang gerhana, cerminan tetesan hujan. Jian Chen melakukan teknik yang sama saat ia menggunakan teknik pedang rembulan, bedanya setelah ia menyempurnakannya di teknik pedang gerhana, kekuatan teknik itu bertambah beberapa kali lipat. Tubuh Jian Chen berpecah menjadi 12 tubuh yang dimana hal tersebut terjadi karena kecepatannya. Setiap dari cerminan dirinya langsung berpencar ke berbagai arah dan menghabisi lawan-lawannya. Semua yang melihatnya membuka mata lebar, tidak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Aksi Jian Chen sekarang sudah menjadi sorot mata yang lain apalagi kekuatan serta tekniknya yang luar biasa. Berbeda dengan para pendekar kekaisaran yang cenderung takjub pada kekuatan Jian Chen, pasukan organisasi bereaksi berbeda. Mereka bisa merasakan kengerian yang mendalam. Beberapa pendekar dari organisasi akhirnya tak bisa lagi menahan ketakutannya sehingga mereka menjatuhkan senjatanya dan berlutut di tanah. Mereka yang berpikir dari awal akan melakukan pembantaian justru berada di kondisi sebaliknya. Ketika salah satu dari mereka menyerah maka tidak menunggu waktu lama hingga pendekar yang lain mengikuti. Masalahnya Jian Chen terus membunuh pasukan organisasi meski telah kehilangan semangat bertarung sementara pendekar kekaisaran sudah tidak lagi menyentuh mereka. Apa kalian akan diam saja setelah mereka berniat menghancurkan kota? Membunuh para warga serta menghancurkan rumah-rumah kalian? Jian Chen berkata seperti itu dengan nada dingin serta masih memancarkan aura kematian sehingga mereka yang mendengarnya seperti sebuah ancaman. Walau takut kenyataannya apa yang dikatakan Jian Chen kebenaran, andai sekarang tidak ada Jian Chen maka kondisi kota akan berbeda. Menyerah pada para kriminal tidak akan bisa menyelamatkan nyawa, meskipun bisa maka boleh jadi itu lebih buruk dari kematian sekalipun. Jian Chen memahami tindakannya kali ini terkesan kejam tetapi cara seperti itu yang terbaik digunakan dalam menangani mereka. Para kriminal umumnya akan memohon ampunan ketika nyawa mereka terancam, memberikan kesempatan kedua memang tidak salah namun sebagian besar cenderung akan melakukan kesalahan yang sama dan hal itu berlaku pada para kriminal ini. Kota Anshan adalah sebagai salah satu contohnya. Bagaimana para kriminal yang diberikan kesempatan kedua malah berdampak buruk dan mengancam keselamatan kota. Memberikan keselamatan pada mereka sama saja dengan membiarkan kejahatan terus dilakukan, lagi pula para kriminal ini cenderung sudah membunuh orang yang tidak bersalah. Padahal menurut hukum kekaisaran mereka diperbolehkan dibunuh sebagai hukuman setimpal bagi kejahatannya. Tanda hubung 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 titik. Hari ini pembaca novel ini sudah mencapai 1 juta viewer. Saya tidak menyangka novel yang banyak kekurangan ini bisa dilirik oleh sebagian yang lain. Saya ucapkan terima kasih pada kalian, terutama bagi mereka yang mendukung cerita saya. Terlepas dari semuanya sebenarnya saya juga sebagai penulis ingin kalian mengambil hikmah baik dari cerita ini. Apalagi ya? Segitu saja deh dulu, untuk kedua kalinya saya ucapkan terima kasih pada kalian. Sekian.
Episode sebelumnya, Eps 252, luar perbatasan kota. Episode berikutnya, Eps 254, pemulihan kota. 24, pemulihan kota. Pada akhirnya, para pendekar kekaisaran menurut perintah Jian Chen, beberapa pasukan organisasi yang menyerah dihabisi di tempat itu sekaligus. Menyaksikannya, pasukan organisasi tidak punya pilihan lain selain bertarung sampai akhir, tetapi tetap saja di hadapan dua aura Jian Chen mereka hanya bisa menggunakan 30% kekuatannya. Pendekar kekaisaran terus menyerang hingga jumlah pasukan organisasi perlahan mulai menyusut. Jian Chen adalah yang paling menonjol di antara pendekar yang mengurangi jumlah pasukan lawan. Setiap ayunan pedangnya dapat menghabisi beberapa pendekar. Tak peduli dengan baju pelindung atau perisai tenaga dalam lawannya, pedang Jian Chen dapat dengan mudah menembus mereka. Jian Chen seperti monster yang melahap segala sesuatu. Yang paling mengganggu mereka yang melihat adalah senyuman yang terukir di wajah pemuda itu, senyuman yang menunjukkan kenikmatan dalam membunuh. Butuh beberapa menit pasukan organisasi bisa diatasi, karena jumlah mereka yang terlalu banyak sehingga ada sebagian kecil yang memisahkan diri dan hendak lari. Jian Chen berdiri di hadapan mereka yang mencoba kabur. Ia tidak membiarkan salah satu dari mereka berhasil lolos dari kota Anshan. Kedatangannya membawa kengerian bagi pasukan organisasi. Mereka mencoba peruntungan melawan Jian Chen, tetapi pemuda itu dengan mudah menghabisinya. Jian Chen akhirnya menghembuskan nafasnya lega setelah melihat pasukan organisasi tinggal puluhan orang lagi. Dia tidak membantu yang tersisa karena menyadari para pendekar kekaisaran dapat mengatasinya. Merasa peperangan sudah berakhir, ia menyarungkan kembali pedang Asura pada sarungnya. Tenaga dalam yang diberikan Lili sudah habis beberapa menit lalu sehingga Jian Chen harus menggunakan tenaga dalamnya. Biarpun dibantu Lili, tenaga dalam Jian Chen tetap terkuras banyak. Apalagi malam ini ia telah melakukan banyak sekali pertarungan yang menguras banyak tenaga. Saat Jian Chen hendak terbang, Lun Zi mendatanginya. "Ah, pendekar Lun, maaf terlambat menyadarimu." Jian Chen memberikan rasa hormatnya. Lun Zi sedikit terkejut karena perubahan Jian Chen. Ketika laki-laki itu sudah menyarungkan kembali pusakanya, Jian Chen terlihat seperti semula lagi mereka bertemu. Wajah kekejaman serta haus darah yang dilukiskan Jian Chen saat membasmi lawan-lawannya telah hilang seperti asap. Kini paras pemuda itu terlihat berbeda, ada karisma saat melihat wajahnya, terlebih lagi pemuda itu juga tampan dan terlihat muda. "Pendekar Jian, aku hanya khawatir melihat dirimu yang bersimpah darah. Apa kau terluka?" Jian Chen tersenyum canggung. Ia menyadari ada banyak noda darah di pakaiannya, bahkan jubahnya hampir berwarna merah secara keseluruhan. Meski begitu, darah yang menempel bukan dari darahnya sendiri. Dalam penyerangan ini Jian Chen bisa dibilang tidak mengalami luka sedikitpun. "Ini baik-baik saja. Cuma ada beberapa luka sayatan di tubuhku, tetapi itu bisa disembuhkan dengan tenaga dalam." Jian Chen mengangguk pelan, sedikit berbohong untuk merendah. Selepas peperangan telah berakhir, Jian Chen sedikit mengobrol dengan Lun Zi sebentar. Pendekar tongkat emas itu sepertinya ingin menyampaikan sesuatu yang penting. Jian Chen kembali ke tempat asosiasi di mana Ziyun dan Mei Li tinggal. Ia sudah berganti pakaian, jadi ketika wajahnya terekspos di depan dua gadis itu, Jian Chen tidak keberatan dipeluk keduanya. "Syukurlah kalau kalian baik-baik saja." Jian Chen tersenyum hangat, mengelus pucuk kepala kedua gadisnya. Meski keduanya berada di posisi yang aman, Ziyun ataupun Mei Li tidak merasa tenang saat pikiran mereka masih mengkhawatirkan keselamatan Jian Chen. Dalam peperangan,
tidak ada sesuatu yang pasti termasuk nyawa seseorang. Segala hal bisa terjadi karena itu perasaan khawatir adalah tindakan yang wajar meski Ziyun dan Mei Li mengetahui Jian Chen sangat kuat. Kekhawatiran itu terasa jelas apalagi keduanya memeluk Jian Chen sangat lama. Setelah lebih tenang barulah Mei Li dan Ziyun akhirnya melepaskan pelukannya. Saudara Jian, apa peperangan di luar sudah berakhir? Ziyun bertanya untuk memecahkan kecanggungan atas pelukannya. Sudah, kota telah aman sekarang walau mengalami beberapa kehancuran tetapi setidaknya tidak banyak korban jiwa di pihak kita. Jian Chen tidak tahu pasti jumlah korban akibat penyerangan ini namun yang pasti pihak pasukan organisasi mengalami banyak kerugian serta jumlah korban hampir secara keseluruhan. Setelah bercakap sedikit, Jian Chen memilih memasuki kamar yang disediakan asosiasi untuknya. Ketika Jian Chen berada di kamar sendirian, tubuhnya langsung ambruk ke tempat tidur. Jian Chen tidak hanya lelah karena ia menghabiskan banyak sekali tenaga tetapi mentalnya juga ikut merasakan demikian. Satu hal yang pasti, membunuh banyak orang tidak membuat seseorang menjadi lebih baik. Ada sisi lain sifat kemanusiaan pada diri Jian Chen dan itu adalah yang menjaganya agar tetap menjadi manusia. Jian Chen bisa dibilang mempunyai pikiran jernih meski membunuh orang namun di hadapan dengan ribuan para pendekar organisasi yang ia bunuh, mentalnya tetap saja goyah. Pedang Asura memang meningkatkan gairah serta kenikmatan dalam membunuh tetapi setelah itu Jian Chen akan dihadapkan masalahnya yang sama. Pada akhirnya tidak ada seseorang yang benar-benar terbiasa akan pembunuhan. Jian Chen berusaha menenangkan kelelahan mentalnya dengan mencoba tidur tetapi kesadarannya tetap saja terjaga dengan perasaan cemas tanpa sebab. Kondisi itu terus berlanjut hingga 2 jam kemudian, Jian Chen menghela nafas saat pikirannya kacau dan dadanya terasa hampa. Di saat masih mencoba tidur, suara ketukan pintu terdengar, Jian Chen mengerutkan dahi karena ini masih malam tetapi ia tetap membuka pintu kamarnya. Yang mengetuk itu adalah Mei Li. Jian Chen sedikit terkejut karena tidak seperti biasanya gadis itu berani menghampirinya. Secara Mei Li terkesan pemalu dan pendiam di depan Jian Chen. Saudara Jian, apakah aku boleh masuk? Mei Li ragu-ragu memasuki kamar Jian Chen. Jian Chen mengangguk pelan, ketika gadis itu merapatkan pintu kembali tiba-tiba Mei Li langsung memeluk Jian Chen. Apakah ada sesuatu? Jian Chen terkejut dengan sikap Mei Li yang berbeda. Tidak ada. Aku hanya merasa dirimu tidak baik-baik saja sekarang, sebab itu aku datang ke sini. Jian Chen tersenyum lembut sambil mengelus rambut gadis itu, sepertinya meski ia menutupi kelelahan psikisnya, insting Mei Li tetap dapat merasakannya. Kau bisa cerita padaku, saudara Jian, mungkin aku punya solusi atau setidaknya bisa mendengarkan keluh kesahmu. Jian Chen selalu membantu dan menolongnya sejak di hari pertama keduanya bertemu, dimulai dari menolong klan Niu dan keluarganya serta mengajarkan banyaknya ilmu pedang. Sampai sekarang Mei Li berharap bisa membalas budi walau tindakan kecil sekalipun. Sebenarnya aku sedikit lelah karena penyerangan ini namun sekarang sudah baik-baik saja setelah kau datang. Wajah Mei Li memerah. Ia tidak menduga Jian Chen akan berkata demikian. Meski sangat senang sampai ingin menjerit tetapi ia tetap beraksi dengan tersipu malu. Mei Li sedikit mengangkat wajahnya di dalam dekapan dada Jian Chen, dengan wajah yang masih memerah ia mencium pipi pemuda itu. Jian Chen mematung sejenak, sedikit terkejut dan tidak menduga sementara gadis itu semakin tersipu dibuatnya setelah melakukan hal tersebut. Mei Li melepaskan pelukannya dan dengan malu-malu keluar dari kamar Jian Chen. Setelah bayangan gadis itu menghilang Jian Chen hanya tersenyum ringan,
Meski ia tidak selalu mengekspresikan langsung tetapi ia memang mempunyai perasaan pada Mei Li dan Xion. Episode sebelumnya, Eps 253, Pembersihan Akhir. Episode berikutnya, Eps 255, Undangan Wali Kota. 255, Undangan Wali Kota. Malam terasa panjang di kota Anshan. Pasukan kekaisaran tidak langsung beristirahat setelah peperangan berakhir melainkan mengubur massal semua jasad dari peperangan tersebut. Tentu saja jika mereka boleh memilih, akan membiarkan para jasad pasukan organisasi begitu saja di tanah tetapi itu mustahil dilakukan karena akan menyebabkan wabah penyakit. Setidaknya butuh 2 harian untuk mengubur para korban. Para warga juga ikut membantu karena penguburan itu terlalu banyak dan memerlukan waktu yang lama. Di samping pembersihan itu, Jian Chen masih tetap berada di dalamnya kamarnya pasca peperangan. Ia mencoba memulihkan kembali tenaga dalamnya. Meski berdiam diri di kamarnya, Jian Chen tetap mengetahui kejadian-kejadian luar dari laporan asosiasi. Kabar tersebut kebanyakan mempertanyakan pendekar yang memiliki mata emas yang bisa memutar balik kondisi peperangan. Banyak warga atau pendekar telah menyaksikan kekuatan pemuda itu tetapi mereka tidak mengetahui identitasnya sehingga disebut pendekar mata emas. Pendekar mata emas, ya. Jian Chen tertawa kecil setelah mendengar laporan dari pengurus Yuan. Di kehidupan pertama, walau tidak terlalu terkenal, Jian Chen juga mempunyai julukan oleh pendekar lain sebagai pendekar mata emas. Tidak dirinya duga, Jian Chen akan diberi julukan yang sama di kehidupan kedua ini. Pengurus Yuan hanya bisa tersenyum canggung. Ia sendiri lebih memikirkan lain yaitu tentang identitas Jian Chen. Sama dengan mereka, pengurus Yuan tidak menduga klan Miu mempunyai seorang pendekar yang memiliki kekuatan mengerikan di dalamnya. Pengurus Yuan berpikir Jian Chen adalah pendekar rahasia asosiasi klan Miu sehingga ia sendiri tidak mengetahuinya. Tuan muda, ada juga surat dari pendekar tongkat emas yang mengundang Anda ke kediaman kota malam nanti. Pengurus Yuan memberikan suratnya. Dia mengatakan ada sesuatu yang penting untuk dibahas. Jian Chen mengangguk. Ia sedikit membaca surat Lun Zi sesaat dan langsung mengerti isinya. Di saat sesudah peperangan juga, Lun Zi memang memintanya untuk ke sana. Pengurus Yuan kemudian pergi setelah urusannya telah selesai. Kini di kamarnya hanya Jian Chen seorang diri. Jian Chen mengeluarkan puluhan cincin ruang yang ia sempat ambil di saat peperangan termasuk cincin ruang milik Xiao Macan dan Xiao Kelinci. Yang pertama Jian Chen keluarkan isinya adalah 2 cincin Xiao tersebut. Seperti dugaannya cincin mereka diisi oleh benda-benda yang berharga. Ada beberapa pil sumber daya tingkat tinggi, beberapa tanaman penyembuh, ribuan keping emas serta senjata dan pusaka di dalamnya. Selain mencari barang-barang yang berharga, Jian Chen juga mencoba mencari informasi khususnya tentang organisasi Xiao Pemburu. Ada beberapa surat yang keluar di dalamnya. Jian Chen membaca surat tersebut namun hampir sebagiannya bukanlah hal yang penting hingga akhirnya ia menemukan satu petunjuk tentang organisasi Xiao Pemburu. Petunjuk itu hanya satu kalimat yang berasal dari Xiao Naga, pemimpin dari 12 Xiao Pemburu. Jadi pemimpin mereka adalah Xiao yang bertato naga. Aku baru mengetahuinya. Gumam Jian Chen setelah membaca suratnya. Dari sini Jian Chen menyadari bahwa para Xiao itu selalu dikirimkan surat dan perintah di setiap misinya. Ada berbagai misi yang dikirim Xiao Naga pada Xiao Kelinci maupun Xiao Macan termasuk mengambil kitab langit di kota Anshan.
Beberapa misi yang umum dikirim adalah mencari sekutu agar organisasi lain mau bekerja sama dengan 12 Xiao. Jian Chen membaca lebih lanjut untuk menggali informasi lebih jauh hingga membawanya pada satu kesimpulan. Organisasi Xiao pemburu ini, mereka ingin menguasai seluruh kekaisaran secara keseluruhan. Jian Chen mengambil nafas yang dalam, tidak menyangka tujuan organisasi yang berjumlah 12 orang itu memiliki ambisi yang sangat besar. Jian Chen ingin mencari lebih jauh tentang mereka terutama markasnya namun tidak ada informasi lagi di sana. Jian Chen memilih melanjutkan mengeluarkan barang-barang lainnya lagi. Ah, ini ternyata beneran ada. Jian Chen berkata dengan antusias saat sebuah bola segenggam tangan menggelinding di lantai. Bola kecil itu bercahaya kecoklatan, Jian Chen tentu mengenalnya sebagai mutiara elemen. Jian Chen semakin berharap ada mutiara elemen lain tetapi sepertinya kedua Xiao itu hanya memiliki satu saja. Setelahnya tidak ada barang berharga lainnya setelah mutiara tersebut. Usai memeriksa semua cincin ruang rampasannya Jian Chen keluar dari kamarnya dan berniat akan pergi ke kediaman wali kota. Tidak membutuhkan waktu lama untuk ia sampai ke sana dengan terbang, beberapa pelayan menyambut Jian Chen dan wali kota serta Lun Zi juga ada di sana menyambutnya. Semua orang sudah mengetahui kekuatan besar Jian Chen termasuk wali kota. Mendengar cerita bahwa Jian Chen lebih kuat dari Lun Zi serta dapat memukul mundur pasukan musuh, sulit rasanya bagi wali kota untuk tidak tunduk saat berhadapan dengan Jian Chen. Wali kota serta Lun Zi membawa Jian Chen pada ruangan khusus, ketiganya ingin membahas sesuatu yang sangat penting. Yang pertama berbicara adalah Lun Zi. Pendekar tongkat emas itu mengatakan niat dan maksudnya yaitu ingin menyerahkan kitab langit pada Jian Chen. Jian Chen mengerutkan dahi, tidak menduga Lun Zi menyampaikan hal tersebut. Apa senior yakin ingin memberikan kitab berharga ini kepadaku? Jian memegang kitab berwarna perak itu dan memastikan keputusan yang diambil Lun Zi. Pendekar Jian, aku dan wali kota sudah membicarakan ini berulang kali, aku yakin hanya Anda lah yang cocok menerima kitab langit ini. Lun Zi mengatakan kalau dirinya yang memegang maka ada kemungkinan kitab itu bisa jatuh kepada orang lain sementara Jian Chen tidak demikian. Kekuatan Jian Chen terlalu tinggi, bukan hanya ia menyelamatkan kota tetapi juga telah membunuh 2 Xiao. Menurut Lun Zi tidak ada yang lebih cocok untuk diberikan kitab ini kecuali di tangan Jian Chen, setidaknya Jian Chen bisa menjaganya dengan aman. Lagi pula keberadaan kitab itu sudah diketahui oleh banyak orang, memilikinya bagai sebuah kutukan yang dapat membahayakan nyawa. Setelah mendengar penjelasan itu Jian Chen akhirnya mengambil kitab langitnya. Sejujurnya ia juga tertarik pada kitab itu, hanya saja ia tidak menunjukkan ketertarikannya. Setelah tentang kitab kemudian wali kota yang angkat bicara, inti dari percakapannya ia akan memberikan hadiah pada Jian Chen karena telah membantu dalam menyelamatkan kotanya. Sudah seharusnya kita menolong jadi tidak perlu imbalan atau lainnya, aku hanya melakukan apa yang harus dilakukan. Jian Chen menolak tawaran wali kota. Jian Chen mengatakan daripada uangnya diberikan padanya lebih baik diberi pada warganya yang membutuhkan apalagi mereka yang mengalami kerugian akibat penyerangan ini. Wali kota tidak membantah jika itu kemauan Jian Chen, memang terlepas kota sudah aman sekarang, aktivitas para warga masih dikatakan belum pulih. Ada beberapa pengungsi yang ditampung oleh wali kota karena kediaman mereka yang telah dibakar. Sementara warganya masih diungsikan, rumah mereka butuh waktu untuk direnovasi kembali. Jian Chen selepasnya berpamitan setelah urusannya telah selesai, ia terbang sambil sesekali membaca kitab langit yang tidak sabar ia baca. Episode sebelumnya.
Eps 254, Pemulihan Kota. Episode berikutnya. Eps 256, Meninggalkan Kota.